Halo semuanya, perkenalkan saya Gina Rosvita Maharanisa dari kelas 4603. Di sini saya akan menjelaskan hasil asesmen saya dan juga menjelaskan coding-coding yang telah saya lakukan. Nah, di sini saya mendapatkan soal asesmen A yaitu osteoporosis risk prediction. Di sini saya mengolah data dari file osteoporosis.csv. Nah, pertama yang kita lakukan adalah import library yang diperlukan. Di sini ada pandas, import numpy, import sklearn, fungsi preprocessing, terus sklearn preprocessing dan fungsi min max scalar untuk scaling, mengimport sklearn modern selection untuk mengimport fungsi train test split. Setelah kita mengimport modul atau library yang diperlukan, kita perlu untuk meload dataset atau memasukkan data yang akan kita olah di sini. Dan di sini kami mengambil data dari Google Drive. Sebelumnya kita harus sudah mempunyai data yang akan kita olah pada Google Drive kita. Di sini saya akan memanggil data dari Google Drive, dataset ilmu data. Setelah kita memanggil dataset tersebut, kita lanjut untuk membuat variabel df. Nah, di df ini kita memanggil fungsi pandas yang didefinisikan sebagai pd di atas tadi, .read_csv. Nah, di sini kita memasukkan file path yang ada di Google Drive kita. Tepatnya file osteoporosis.csv yang akan kita olah datanya. Di sini kita bisa melihat ya, ada beberapa kolom dan juga isi data dari file osteoporosis tersebut. Di sini ada data age dan juga ada data smoking, alcohol consumption, sampai prior fractures. Nah, di sini ada label yaitu osteoporosis. Kemudian, yang pertama kita lakukan untuk melakukan feature atau label encoding. Apa sih sebenarnya fungsi encoding ini? Nah, fungsi encoding ini adalah mentransformasikan data yang tadi menjadi numerik. Jadi data-data yang berupa yes, no, atau normal, postband, pausal, dan lain-lainnya yang berupa label itu kita jadikan berupa numerik. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya ada value 0, 1, dan juga 2. Nah, caranya adalah kita mengimport fungsi label encoder terlebih dahulu. Setelah itu, kita masukkan satu-satu kolom-kolom mana saja yang akan kita ubah menjadi numerik. Setelah kita ubah, pada soal nomor 2 kita lakukan untuk pemisahan feature dan label. Pemisahan feature dan label ini kita lakukan untuk mencegah overfitting. Jadi overfitting ini adalah kegagalan dalam menggeneralisasi pola. Nah, kita bisa memulainya dengan membuat variabel X dan juga Y. Kita pisahkan X sebagai feature dan juga Y yang berisi label. Jadi label itu apa sih teman-teman? Label adalah kolom paling kanan yaitu osteoporosis pada data file CSV osteoporosis tersebut. Nah, sedangkan kolom adalah kita bisa memulainya dari kolom age sampai sebelum label yaitu prior fracture ataupun medication. Nah, di sini saya mengambil dari kolom indeks pertama sampai indeks ke-14 di sini. Kemudian untuk labelnya yaitu kolom osteoporosis. Selanjutnya kita bisa menampilkan data. Di sini sudah tertampilkan data yang sudah dipisah mana antara feature, mana yang label. Nah, soal ketiga, kita melakukan pemisahan data training dan juga data testing. Nah, apa sih bedanya data testing dan data training? Data testing ini digunakan untuk membuat model machine learning. Sedangkan data testing digunakan
untuk mengevaluasi kinerja model tersebut untuk memperkirakan performa algoritma saat digunakan. Jadi, pemisahan data ini untuk memperkirakan performa dan juga untuk membuat prediksi pada data yang tidak digunakan untuk melatih model. Untuk melakukannya, kita dapat memanggil fungsi train test split terlebih dahulu. Setelah itu, kita baru definisikan variabel-variabel yang akan kita buat. Di sini ada variabel xtrain, xtest, ytrain, dan juga ytest. Setelah itu, kita masukkan value-value-nya ke dalam sini. Lalu kita bisa memanggil contoh variabel dari xtrain tersebut. Kita panggil variabel xtrain dan beginilah hasil dari pemanggilan variabel xtrain. Lalu selanjutnya ada soal nomor 4 yaitu proses feature scaling. Nah, proses feature scaling ini adalah fungsi untuk menormalisasi berbagai feature dalam suatu kumpulan data. Jadi, pada dataset ini kita bisa mengatur skala dari variabel. Jadi di data ini kita menentukan rentang nilai atau scale yang sama yang akan kita tampilkan. Jadi tidak ada lagi satu variabel data yang mendominasi variabel data lainnya karena kita sudah menentukan skala tersebut. Untuk melakukannya, di sini kita bisa memanggil fungsi standard scalar dan juga min-max scalar. Nah, di sini kita membuat variabel scalar untuk memanggil fungsi min-max scalar. Di sini kita juga menentukan range-nya. Kalau di sini saya menentukan dari 0 sampai 50. Dan setelah itu saya mendefinisikan variabel xtrain dan juga xtest yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Kita isi dengan fungsi scalar transform dan isinya adalah variabel xtrain. Begitupun juga dengan variabel xtest. Nah, selanjutnya kita lakukan proses reduksi dimensi data dan juga visualisasi 3 dimensi. Untuk melakukan reduksi dimensi data, kita lakukan untuk mengurangi kompleksitas kumpulan data dan juga mengurangi jumlah fitur sekaligus mempertahankan properti terpenting dari data asli. Nah, kita bisa lakukan mulai dari mengimport PCA dari sklearn.decomposition. Kemudian kita membuat variabel PCA yang berisi fungsi PCA tersebut. Kemudian kita mengumpamakan n components sama dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan variabel principal df, kita isi, dan juga isi dari variabel principal df adalah untuk menyimpan fitur hasil dari proses PCA tersebut, dan juga kita mendeklarasikan final df untuk menyimpan fitur hasil PCA dan juga label. Bisa dilihat di sini kita membuat kolom prinsipal, komponen 1, prinsipal, komponen 2, dan juga label osteoporosis. Di sini bisa dilihat dari data ke 0 sampai data ke 1957. Ada 1958 baris dan juga di sini ada 3 kolom. Nah, untuk menvisualisasikan dari data atau kolom yang telah kita buat, PCA atau reduksi data yang kita buat, kita bisa membuatnya dengan memulai dengan mengimport fungsi plotly.express dan juga mengimport fungsi PCA dari sklearn decomposition. Kemudian setelah mendeklarasikan variabel-variabel yang ditentukan, maka kita bisa langsung memanggil komponen fig. Nah, fig ini adalah variabel yang dapat memunculkan data-data dan kita bisa mengkonfigurasikan visualisasi 3 dimensi tersebut.
Bisa dilihat di sini adalah hasil dari visualisasi reduksi data atau PCA. Selesai dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.